Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Ciptaan Tias, absen 5 dari 10 MIPA 2. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagian-bagian mikroskop dan juga fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Yuk simak video saya berikut ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke fungsi dan bagian-bagian pada mikroskop tadi, kita harus mengetahui definisi dari mikroskop itu apa aja sih? Oke, mikroskop dalam ilmu biologi memiliki peranan yang sangat penting. Sudah jelas kita sadari, tanpa adanya alat yang ditemukan oleh Zacharias Janssen pada tahun 1608, penelitian-penelitian kehidupan remik atau bagian terkecil dari makhluk hidup tertentu akan mengalami kesulitan untuk dilakukan. Mikroskop memiliki fungsi yang cukup signifikan adalah untuk mengamati dan melihat objek dengan ukuran amat kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Baik, kali ini saya akan tunjukkan bagian-bagian dari mikroskop. Oke. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada lensa okuler, dan juga ada revolver, dan juga ada pengatur posisi lensa okuler di sini. Ada lensa objektif, kondensornya, meja sediaannya, diafragma, skru penggerak sediaan, lampunya, pengatur mikro, pengatur makro, pengatur intensitas cahaya lampu, saklar lampu, penjepit preparat, dan tangkai atau aksis. Bisa kita lihat di sini lebih jelasnya. Itu ada tabung, revolver lagi, lensa objektif, penjepit, diafragma, sumber cahaya, pengatur halus, pengatur kasar, meja benda, lengan, dan juga lensa okuler. Sebenarnya dua gambar ini cukup sangat menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, untuk fungsi-fungsi dari bagian-bagian tadi yang sudah kita sebut, kita akan melihat fungsi yang pertama, yaitu bagian dari lensa okuler. Lensa okuler sendiri adalah lensa yang letaknya di bagian ujung atas tabung dekat dengan mata pengguna. Pengamat, fungsi utama lensa okuler ini adalah untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua adalah lensa objektif. Kita tahu bahwa lensa objektif ini letaknya berada di dekat objek yang akan diamati. Lensa objektif ini membutuhkan cahaya nyata terbalik dan diperbesar. Ketika menggunakan lensa objektif, biasanya para pengamat mengoleskan minyak emersi ke objek. Tujuannya dari pemberian minyak emersi ini adalah sebagai pelumas dan untuk memperjelas bayangan benda. Yang ketiga, ada tabung mikroskop atau tubus. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk mengatur fokus serta menghubungkan antara lensa objektif dan lensa okuler. Yang keempat, ada pengatur makro. Nah, ini makrometer atau pemutar kasar ini tadi, pengatur kasar, berfungsi dalam bagian mikroskop untuk menarik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan cepat. Yang kelima, ada mikrometer atau pengatur halus ya. Dalam bagian mikroskop adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan lambat. Bentuknya lebih kecil daripada makrometer. Yang keenam, ada revolver mikroskop. Revolver mikroskop berfungsi untuk menghasilkan lensa objektif. Cara penggunaannya dengan cara memutarnya ke kanan maupun ke kiri. Yang ketujuh, ada diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur banyaknya atau sedikitnya cahaya
yang masuk atau cahaya yang kita gunakan dalam pengamatan. Yang ke-8 ada kondensor. Nah, ini dia. Kondensor pada bagian mikroskop adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan dalam cermin, kemudian memusatkannya pada objek. Oke, yang ke-10 ya, yang ke-9. Meja mikroskop berfungsi untuk sebagai tempat meletakkan objek yang akan diteliti atau diamati. Yang ke-11 ya, yang ke-11 penjepit kaca mikroskop. Penjepit kaca mikroskop berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek tujuan agar objek tidak mudah geser. Yang ke-11 ya, lengan mikroskop berfungsi untuk sebagai pegangan pada mikroskop. Yang ke-12 bagian kaki mikroskop berfungsi untuk menopang atau menyanggah mikroskop agar tidak mudah jatuh. Oke, yang terakhir yaitu sendi inklinasi atau pengatur sudut ya, untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Baik, itulah tadi paparan saya mengenai bagian-bagian mikroskop dan juga fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.